Ulangan 3. Israel mengalahkan Raja Og. Kemudian kita bergerak ke utara menuju daerah Basan. Og, Raja Basan, maju dengan seluruh tentaranya untuk memerangi kita dekat kota Edrei. Tetapi Tuhan berkata kepada saya, "Jangan takut kepadanya, Musa. Aku akan menyerahkan dia, tentaranya dan seluruh daerahnya kepadamu. Perlakukanlah dia seperti telah kau perlakukan Sihon, Raja Amori yang memerintah di Hesibon." Jadi Tuhan Allah kita juga menyerahkan Raja Og dan rakyatnya kepada kita, dan mereka semua kita kalahkan. Pada waktu itu kita rebut semua kotanya, tidak satu pun yang tertinggal. Semuanya ada 60 kota yang kita rebut di seluruh daerah Argob yang diperintah Raja Og dari Basan. Semua kota itu diperkuat dengan tembok-tembok yang tinggi, pintu-pintu gerbang dan palang-palang pintu untuk menutup gerbang-gerbang itu. Selain itu ada banyak kota lain yang tidak bertembok. Semua kota itu kita hancurkan, dan semua orang lelaki, perempuan, dan anak-anak mereka kita bunuh, seperti yang kita lakukan dengan kota-kota Raja Sihon dari Hesibon. Ternak mereka kita ambil, dan kota-kota itu kita rampoki. Pada waktu itu kita ambil dari kedua Raja Amori itu daerah di sebelah timur sungai Yordan dan sungai Arnon sampai ke Gunung Hermon. Gunung Hermon disebut Sirion oleh orang Sidon dan Senir oleh orang Amori. Kita ambil seluruh wilayah Raja Og dari Basan, kota-kotanya di dataran tinggi, daerah Gilead dan Basan, terus ke timur sejauh kota Salka dan Edrei. Raja Og adalah orang Refaim yang terakhir. Peti mayatnya terbuat dari batu, panjangnya 4 meter dan lebarnya hampir 2 meter menurut ukuran yang ditetapkan. Sampai sekarang masih dapat dilihat di Raba, kota orang Amon. Suku-suku yang menempati daerah sebelah timur sungai Yordan. Sesudah tanah itu menjadi milik kita, saya berikan kepada suku Ruben dan Gad, daerah sebelah utara kota Arur, dekat sungai Arnon, dan sebagian dari daerah pegunungan Gilead termasuk kota-kotanya. Kepada setengah suku Manasye, saya berikan sisa daerah Gilead, juga daerah Basan bekas jajahan Og, yakni seluruh wilayah Argob. Basan terkenal sebagai negeri orang Refaim. Yair dari suku Manasye mengambil seluruh wilayah Argob, yaitu dari Basan sampai perbatasan Gesur dan Maaka. Ia menamai desa-desa itu menurut namanya sendiri, dan sampai sekarang masih terkenal sebagai desa-desa Yair. Daerah Gilead saya berikan kepada kaum Makir dari suku Manasye, dan kepada suku-suku Ruben dan Gad saya berikan daerah antara Gilead dan sungai Arnon. Tengah sungai itu merupakan perbatasan mereka di sebelah selatan, sedangkan di utara mereka berbatasan dengan sungai Yabok, yang sebagiannya merupakan batas negeri orang Amon. Di sebelah barat, daerah mereka terbentang sampai ke sungai Yordan, dari Danau Galilea di utara sampai Laut Mati di sebelah selatan, terus sampai kaki Gunung Pisga di sebelah timur. Pada waktu itu, saya memberi kepada mereka perintah ini: Tuhan Allahmu memberikan kepadamu daerah sebelah timur sungai Yordan untuk tempat tinggalmu. Tetapi prajurit-prajuritmu harus bersenjata dan menyeberangi sungai Yordan mendahului suku-suku Israel yang lain. Hanya anak istrimu serta ternakmu yang banyak boleh tinggal di kota-kota yang sudah saya berikan kepadamu. Bantulah orang-orang sebangsamu sampai mereka menduduki tanah yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di sebelah barat sungai Yordan, dan sampai Tuhan memperkenankan mereka hidup dengan tentram di sana, seperti yang dilakukannya bagimu di sini. Baru sesudah itu kamu boleh kembali ke tanah milikmu yang telah saya berikan kepadamu. Lalu saya berkata kepada Yosua, engkau telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Sihon dan Og, kedua raja itu. Begitu juga ia akan memperlakukan setiap raja yang kau rebut tanahnya. Jangan takut kepada mereka, karena Tuhan Allahmu akan berjuang untukmu. Musa tidak diizinkan memasuki Kanaan. Pada waktu itu saya mohon kepada Tuhan, ya Tuhan yang maha tinggi, saya tahu bahwa yang kau tunjukkan kepada saya ini baru merupakan permulaan dari perbuatan-perbuatanmu yang besar dan ajaib. Tiada ilah lain di langit maupun di bumi yang seperti engkau dapat melakukan hal-hal yang hebat. Izinkanlah saya menyeberangi sungai Yordan ya Tuhan, untuk melihat negeri yang subur di seberang, daerah pegunungan yang indah dan pegunungan Libanon. Tetapi kamu telah menyebabkan Tuhan marah kepada saya sehingga ia tak mau mengabulkan permohonan saya. Sebaliknya Tuhan berkata, cukuplah Musa, jangan kau sebutkan soal itu lagi. Pergilah ke puncak gunung Pisga
dan pandanglah ke arah utara dan selatan, ke timur dan ke barat. Perhatikanlah baik-baik apa yang kau lihat itu, sebab engkau tak akan menyeberangi sungai Yordan. Berilah petunjuk-petunjuk kepada Yosua, tabahkanlah hatinya, sebab dialah yang akan memimpin bangsa itu ke seberang untuk menduduki negeri yang kau lihat itu. Maka tinggallah kita di lembah di seberang kota Bet Peor. Ulangan 4. Musa mendorong Israel supaya taat. Lalu Musa berkata kepada bangsa itu, "Taatilah semua hukum yang saya ajarkan kepadamu, supaya kamu boleh hidup sampai mendiami tanah yang akan diberikan Tuhan Allah leluhurmu kepadamu. Apa yang saya perintahkan, jangan ditambah atau dikurangi sedikit pun. Taatilah perintah-perintah Tuhan Allahmu yang saya berikan kepadamu. Kamu melihat sendiri apa yang dilakukan Tuhan Allahmu di Gunung Peor. Setiap orang yang menyembah Baal di tempat itu dibinasakannya. Sedangkan kamu yang tetap setia kepada Tuhan Allahmu masih hidup sampai sekarang. Semua hukum itu saya ajarkan kepadamu seperti yang diperintahkan Tuhan Allahku. Taatilah kesemuanya itu di negeri yang akan kamu masuki dan diami itu. Lakukanlah itu dengan setia. Kalau kamu berbuat demikian, maka kebijaksanaanmu menjadi nyata bagi bangsa-bangsa lain. Apabila mereka mendengar tentang hukum-hukum itu, mereka akan berkata, 'Alangkah bijaksana dan cerdasnya bangsa yang besar itu.' Bangsa besar manakah yang mempunyai ilah yang begitu dekat apabila diperlukan, seperti Tuhan Allah kita dekat kepada kita? Ia menjawab kapan saja kita berseru minta tolong kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai hukum-hukum yang begitu adil seperti hukum-hukum yang saya ajarkan kepadamu hari ini? Perhatikanlah dan ingatlah baik-baik, supaya seumur hidupmu kamu tidak lupa apa yang sudah kamu saksikan sendiri. Ceritakanlah kepada cucu-cucumu tentang hari itu, ketika kamu berdiri di depan Tuhan Allahmu di Gunung Sinai. Pada waktu itu ia berkata kepadaku, 'Kumpulkanlah bangsa itu. Aku ingin mereka mendengar apa yang hendak kusampaikan, supaya mereka belajar taat kepadaku seumur hidup, dan supaya mereka mengajar anak-anak mereka untuk taat kepadaku. Ceritakanlah kepada anak-anakmu bagaimana kamu datang dan berdiri di kaki gunung yang diliputi asap gelap seperti awan tebal dan apinya menyala sampai ke langit. Kemudian Tuhan berbicara kepadamu dari api dan kamu mendengar suaranya tetapi tidak melihatnya dalam bentuk apapun. Di sana ia memaklumkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan untuk menepati perjanjian yang dibuatnya dengan kamu. 10 perintah yang telah ditulisnya pada kedua batu tulis itu harus kamu lakukan. Tuhan menyuruh saya mengajarkan kepadamu semua hukum yang harus ditaati di negeri yang nanti kamu masuki dan diami itu. Peringatan supaya jangan menyembah ilah lain. Ingatlah baik-baik ketika Tuhan berbicara kepadamu dari dalam api di Gunung Sinai, kamu tidak melihat apa-apa. Jadi jagalah supaya kamu jangan sampai berdosa karena membuat bagi dirimu sendiri patung untuk disembah dalam bentuk apapun. Laki-laki atau perempuan, burung atau ikan, binatang melata atau binatang lainnya. Janganlah berdosa karena menyembah dan mengabdi kepada apa yang kamu lihat di langit, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Tuhan Allahmu membiarkan bangsa-bangsa lain menyembah benda-benda itu, tetapi kamu adalah bangsa yang diselamatkannya dari Mesir, tempat kamu menderita dengan hebat. Kamu dibawanya keluar dari negeri itu supaya menjadi bangsanya sendiri seperti keadaanmu sekarang ini. Tetapi Tuhan Allahmu menjadi marah kepada saya oleh karena kamu, dan ia bersumpah bahwa saya tak akan menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah subur yang akan diberikannya kepadamu. Tak lama lagi kamu akan menyeberang dan menduduki tanah yang subur itu, tetapi saya tidak ikut sebab saya akan mati di sini. Ingatlah baik-baik, jangan lupa akan perjanjian yang dibuat Tuhan Allahmu dengan kamu. Taatilah perintahnya. Jangan sekali-kali membuat bagi dirimu patung dalam bentuk apapun untuk disembah. Sebab Tuhan Allahmu seperti api yang menghanguskan, ia tak mau disamakan dengan apapun. Juga kalau kamu nanti sudah lama tinggal di negeri itu dan sudah beranak cucu, jangan berdosa karena membuat bagi dirimu patung dalam bentuk apa saja. Perbuatan itu suatu kejahatan di mata Tuhan Allahmu dan akan membuat ia marah. Kiranya langit dan bumi hari ini menjadi saksi bahwa kalau kamu tidak taat kepada saya, kamu akan segera lenyap dari tanah yang kamu diami di seberang sungai Yordan itu. Kamu tak akan lama tinggal di situ, kamu akan dibinasakan sama sekali. Tuhan akan mencerai-beraikan kamu di antara bangsa-bangsa lain, dan hanya sedikit di antara kamu yang tetap hidup.
Di situ kamu akan berbakti kepada ilah-ilah yang dibuat dengan tangan manusia, ilah-ilah dari kayu dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar, tidak dapat makan atau mencium. Lalu kamu akan mencari Tuhan Allahmu, dan kalau kamu mencarinya dengan segenap hatimu, kamu akan menemukan Dia. Apabila kamu ditimpa semua bencana itu dan kamu ada dalam kesukaran, maka kamu akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan taat kepadanya. Tuhan Allahmu adalah Allah yang sangat berbelas kasihan. Ia tak akan meninggalkan atau membinasakan kamu atau melupakan perjanjian yang dibuatnya sendiri dengan leluhurmu. Selidikilah masa lampau jauh sebelum kamu lahir, mulai dari hari ketika Allah menciptakan manusia di bumi ini. Carilah di seluruh muka bumi. Pernahkah hal sehebat ini terjadi sebelumnya? Pernahkah ada orang yang mendengar tentang kejadian semacam ini? Pernahkah ada bangsa yang tetap hidup setelah mendengar suatu ilah berbicara kepada mereka dari api seperti yang kamu alami? Pernahkah ada suatu ilah yang berani mengambil suatu bangsa dari bangsa-bangsa yang ada lalu menjadikan mereka umatnya sendiri seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu untukmu di Mesir? Kamu lihat sendiri bagaimana Allah dengan kekuatan yang besar mendatangkan bencana dan perang, mengerjakan keajaiban-keajaiban dan melakukan hal-hal yang dahsyat. Semua itu ditunjukkan Tuhan kepadamu untuk membuktikan bahwa hanya Tuhan itu Allah dan tidak ada yang lain. Dari langit Ia memperdengarkan suaranya kepadamu untuk mengajar kamu. Di bumi ini Ia telah memperlihatkan kepadamu apinya yang hebat, dan dari api itu Ia berbicara kepadamu. Karena Ia mencintai leluhurmu, maka kamu telah dipilihnya. Dengan kuasanya yang besar, kamu telah dibawanya keluar dari Mesir. Bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat diusirnya dari hadapanmu, untuk mengantar kamu ke negeri mereka yang diberikannya kepadamu, negeri yang sekarang menjadi milikmu. Sebab itu sadarilah hari ini dan jangan lupa, Tuhan satu-satunya Allah di langit dan di bumi, tak ada yang lain. Taatilah semua hukum yang saya berikan kepadamu hari ini, maka kamu dan keturunanmu akan sejahtera dan terus hidup di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Kota-kota Suaka di sebelah timur Sungai Yordan. Lalu Musa menunjuk 3 kota di sebelah timur Sungai Yordan menjadi kota Suaka, tempat orang dapat menyelamatkan diri kalau ia dengan tidak sengaja telah membunuh orang yang bukan musuhnya. Ia dapat melarikan diri ke salah satu kota itu supaya tidak dibunuh juga. Untuk suku Ruben disediakan kota Bezer di dataran tinggi padang gurun. Untuk suku Gad, kota Ramot di daerah Gilead. Dan untuk orang Manasye, kota Golan di daerah Basan. Bangsa Israel diberi hukum Allah. Lalu Musa memberi hukum-hukum dan peraturan-peraturan Allah kepada bangsa Israel. Hal itu dilakukannya sesudah mereka keluar dari Mesir dan berada di lembah sebelah timur Sungai Yordan berhadapan dengan kota Bet Peor. Wilayah itu bekas daerah Sihon, raja orang Amori, yang dahulu memerintah di kota Hesibon. Musa dan bangsa Israel mengalahkan dia pada waktu mereka keluar dari Mesir. Mereka menduduki tanah Raja Sihon itu, juga tanah Raja Og dari Basan, seorang Raja Amori lain yang tinggal di sebelah timur Sungai Yordan. Tanah itu terbentang dari kota Aroer di tepi Sungai Arnon, terus ke utara sampai Gunung Sirion, yaitu Gunung Hermon, dan seluruh daerah di sebelah timur Sungai Yordan ke selatan sampai Laut Mati di kaki Gunung Pisga.